Dan apabila kita mencoba menyampaikan opini, apalagi Anda sebagai seorang analis, sebagai seorang guru, sebagai seorang influencer, mari kita menggunakan data. Kalau Anda mau, Anda bisa lakukan survei, dan Anda bisa lihat bahwa ternyata ini rule of thumb yang paling penting. Yang terlibat di industri forex itu kena video saya. Ini video kurang ajar, saya dibully habis-habisan. Tapi saya bergeming karena prinsip saya menyampaikan fakta waktu itu. Jadi ini ceritanya curhat gitu. Oke, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya kedatangan seorang pakar finansial di Indonesia. Beliau ini punya channel YouTube juga, dan saya yakin Anda sudah tidak asing dengan wajah beliau. Bagi Anda yang sudah mengerti soal dunia keuangan, saya yakin hari ini beliau berkesempatan bisa mampir ke Level Up Podcast. Welcome to my channel. Thank you, Master Gema Guyardi. Thank you so much. Waduh. Ini yang ditunggu-tunggu nih orang. Ini yang ditunggu-tunggu ya? Mau bergulat kita di sini. Mau bergulat ya? Kita mau berantem ini. Berantem ini. Waduh, ini debat habis-habisan. Nanti kameranya sampai pecah. Apa yang mau kita bahas? Kita tunggu yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Master Gema, welcome. Siap, to Level Up Podcast. Level Up. Kita ketemunya minggu lalu ya, Ya. di acara ulang tahun pernikahannya Pak Hermanto Tanoko. Dan by the way, Master Gema ini juga diundang di acaranya Pak Hermanto. Satu meja kita. Kita satu meja ya. Ceritanya kok bisa kenal Pak Hermanto gimana waktu itu ya? Satu, kita bertiga kan Surabaya ya. Ya, itu. arek Surabaya asli. Arek Surabaya. Tos dulu. Bonek dulu. Jadi wajib kenal. Wajib kenal. Sesama arek Surabaya wajib kenal. Kita sebagai junior sowan ke beliau, dan waktu itu podcast juga sama. Saya masuk diundang beliau di kontennya Pak Hermanto. Terus saya juga interview. Lebih khususnya kalau Astronaci kan ada CEO Talk yang mana kita bahas tentang bisnisnya. Jadi fokus memang ke Avian waktu itu sama Cleo. Oh, dua emiten ya. Dua beliau. emiten. Iya. Nah, by the way, Master Gema ini aslinya orang mana tuh? Surabaya, Pak. Asli. Lahir dari Surabaya. Surabaya. Kelahiran tahun berapa? 86. 17 Agustus. Berarti Sio Macan. Sio Macan. Wah, ini harimau tiger ini. Keren ini. Tahun 86 ya. Ceritanya waktu SD itu sekolah di mana? SD di Kalimantan, di Sampit. Dari TK, SD, SMP. Jadi Surabaya numpang lahir. Terus orang tua saya bisnis kayu kan di Sampit dulu. Habis itu tahun 98 pindah jadi kontraktor land clearing kelapa sawit. Iya. Jadi aku dari TK di sana, SD, SMP. Jadi benar-benar anak desa sih. Oh gitu. Waktu itu Sampit tuh mall aja nggak ada. Jadi kita ke minimarket aja udah kayak ke kota gitu. Kalimantannya kemana aja? Di Kalimantan Tengah kan. Di Sampit ya. Sampitnya. Yang kerusuhan waktu itu. Tahu. Berarti jadi Surabaya itu cuma numpang lahir. Terus besarnya itu di Sampit sampai SMP, SMA baru pindah Surabaya. Jadi benar-benar balik ke Surabaya. Nah, ceritanya boleh diceritain kenapa kok balik ke Surabaya? Karena memang papa mau pendidikan harus lebih baik. SMA itu waktu dulu di era tahun saya itu kurang bagus di Sampit. Betul. Jadi mungkin sekarang lebih bagus lah ya. Tapi kita bicara tahun 2000 itu SMA kelas 1 saya masih agak tertinggal ya. Berarti sekarang udah 22 tahun saya sejak pindah itu gitu. Iya. Jauh dan akhirnya kita pindah Surabaya, saya masuk Petra. Dan waktu itu anak daerah kan dulu Petra favorit cuma 2, Manyar sama Maijen. Iya. Adik saya berhasil masuk Manyar. Nah, saya kurang begitu pandai. Akhirnya saya cari-cari mana, dan saya bersyukur akhirnya saya masuk Petra Jemur Sari. Jadi Petra Jemur Sari itu punya filosofi Petra itu tidak seharusnya hanya nampung orang pinter, tetapi orang yang punya potensi, yang otak kanannya jalan, ya mereka bangun karakternya. Itu dulu kepala sekolahnya Pak Dirgo. Jadi kita jago juga ya. Ya, dia bisa ngelihat orang yang punya potensi, terus akhirnya ya sudahlah masuk ke sana. Tapi dibilang saya anak pinter ya enggak gitu. Jadi ya. Tapi tampangnya kelihatan pinter. Wah, enggak. Pinter ngomong enggak tahu. Nah, terus. Nah, ya udah akhirnya kita besar di Petra itu SMA mulai. Oke. Tapi terus saya kuliahnya di mana? Kuliah itu dulu di Narotama. Dulu awalnya di UK Petra. Oke. Terus saya semester 3 OD. OTW, Pak. OTW. Okay. Kenapa? Karena mulai bisnis. Jadi nggak bisa fokus karena Petra itu tidak didesain waktu itu untuk mahasiswa yang full harus jadi mahasiswa. Karena papa saya agresif, dia maunya, karena saya dari SMA juga udah kerja. Saya main piano kelilingan dari hotel ke hotel gitu. Terus terakhir waktu jadi guru les gitu. Guru les piano, guru les sulap. Berarti jago main. Ya dulu macam-macam profesinya. Hidupnya dari situ.
MC karena orang tua saya maunya ya lu pindah Surabaya harus cari duit sendiri. Memang dikasih uang saku. Tapi jangan coba-coba pacaran minta duit bapak ibu kan gitu kan nggak boleh. Oh, sampai kayak gitu ya. Iya, jadi ya papa didiknya bagus. Oh, keras. Kurang lebih sama papanya Pak Hermanto. Iya sama ya. Kurang lebih papa saya juga. Nah sama. Makanya generasi kita tuh beda, agak berbeda. Betul. Nah setelah itu saya kuliah. Waktu itu saya atlet bulu tangkis. Jadi memang sempat jadi atlet. Iya. Jadi memang tuh sekolah ya asal lulus lah awalnya. Saya satu angkatan sama Tontowi Ahmad. Itu satu angkatan saya. Gitu. Jadi sempat ikut apa kejurnas kan? Sampai 2015 masih ikut Sirnas. Cuma cedera kaki ya udahlah. Memang bukan jalannya tapi fun gitu karena kenapa saya waktu itu 2015 masih ikut walaupun udah om-om ibaratnya ya. Dan saya latihan kan sama Chandra Wijaya sama Thomas Indrajaya. Ya dia happy juga maksudnya kayak memberikan motivasi ke atlet yang muda-muda. Ini orang udah umur berapa masih ikut gitu. Karena trading kebetulan activity saya investor dan trading itu kan butuh mental. Nah, ternyata mentalnya itu bisa saya dapatkan waktu saya turnamen gede. Groginya segala macam itu kan kena lah di situ. Iya. Dan aku kuliah itu saya bisnis benur. Jadi pembibitan udang. Iya. Nah itu susah mau sekolah yang bener mah susah kalau di kuliah. Dan akhirnya saya masuk ke Narotama S1 yang bisa ini ya. Karena kuliahnya Sabtu Minggu. Kelas karyawan. Nah, karena prinsip papaku gini, lu tuh bukan dari keluarga kaya. Ya. Bagi dia nggak perlu sekolah yang sampai harus brandingnya luar biasa. Tapi yang paling penting adalah kompetensinya dan pola pikirnya. Karena S1 itu membangun pola pikir. Nanti kalau lu S2 mau sekolah di luar ya terserah gitu kan. Tapi akhirnya S2-nya karena saya waktu itu udah akhirnya bangun Astronaci kan 2007. Saya mulai di saham 2007, 2006 mulai belajar. Terus akhirnya S2-nya Narotama, kebablasan di situ. Oh, S2 sempat di Narotama. Sama. Dan S3-nya baru di Persada Indonesia. Nah S3 itu ngambil karena mau mengukuhkan teori Astronacinya itu. Oke. Nah jadi sebelum jump out ke Astronaci, jadi proses perjalanan Master Gema ini awalnya itu kan dari sempat jadi guru les piano keliling sana. MLM juga, ya. Aku kan dulu di High Desert. Oh gitu. MLM ya, bukan money game ya? Bukan. Oh. Terus Tians. Oh sempat. Jualan pembalut wanita. Oke. Terus pokoknya apa yang dijual? Apa yang bisa dijual? Jualan kuenya mamaku. Waktu itu di Surabaya, mama bikin kue. Akhirnya aku jalan jam 5 pagi sama adikku. Kita waktu itu masih SMA sebelum kuliah, saya bawa mobil. Terus orang yang lari-lari itu di dekat Galaxy Mall, saya tawarin kue gitu. Oh bagus. Usaha papa kayu itu sukses? Dulu sukses tahun 70-an, terus kemudian sawmill kebakaran. Habis itu kayaknya memang jalannya harus pindah ke kelapa sawit, kontraktor. Dan di kontraktor tuh sukses beliau? Lumayan, sampai akhirnya financial crisis 2008 itu end of story dan beliau memutuskan untuk shutdown everything karena pada saat itu dia tanyain, lu bener nggak serius di financial market? Iya. Bener. Ya udah papa tutup usaha papa, kamu yang maju, tak support full. Jadi waktu itu aku dikasih jadi aku waktu itu nggak didukung awalnya. Dari modal 30 juta ini adalah sisa perjuanganku di bisnis udang. Oh wow. Sebelumnya aku dapat duit ada 500 juta. Umurku waktu itu baru 20 tahun, 19-20. Iya. Tapi saya habis juga di saham waktu itu. Sisa 30 juta, saya mulai lagi. Dan papaku bilang, ini ada sisa uang. Dari hasil ini lu gue modalin. Aku dimodalin 500 juta. Buka sekuritas awal mulanya. Awalnya buka sekuritas. Jadi saya tahun 2010 itu berarti umurku 24. Oke, ini menarik kan channel kita ini Success Before 30 ya. Iya. Jadi Master Gema ini mengalami struggling sebelum usia 30 itu parah habis-habisan. Parah. Saya diproses habis-habisan. Saya bangkrut 2008. 2008 sempat bangkrut. Bangkrut saya. Kok bisa bangkrut? Duitku habis semuanya, kena financial crisis. Iya, waktu itu kan yang Lehman Brothers itu. Iya. Kena. Betul. Jadi uang hasil saya main piano, sulap, aku jualan tiket juga dari airport ke airport calo. Jadi calo dikejar-kejar sama polisi segala macam dulu. Dan itu saya jalanin, kumpul duit, dari hasil udang kumpul masuk ke pasar, kena tuh 2008 crash. Itu sampai habis bener-bener. Tewas saya di situ. Tewas ya. Waduh, jadi sewaktu tewas ngapain? Nangis. Itu saya down, saya nangis. Terus berapa hari down? Kayaknya sebulan ada kali itu. Sebulan itu ngapain aja?
Kayak orang gila ya main simulator. Karena saya dulu pingin jadi pilot juga nggak kesampaian kan. Jadi di kamar mengurung diri, belajar aviasi. Waktu itu stres. pacar sudah ada? Udah, nah itu juga hampir batal menikah kan dulu. Hampir batal menikah. Iya. Oke. Jadi udah titik. Soalnya zaman sekarang banyak orang-orang di titiknya Pak. Ya. Gema sekarang. Ya papaku bilang bagus lu ngalamin itu gitu. Jadi harus bangkit, harus di-push. Dan saya mempelajari papaku waktu bangkrut lebih parah. Oh. Jadi sempat di dalam laci itu sisa 5.000 perak. Wah. Dan itu harus menghidupi 2 anaknya. Ditinggalin hutang sama keluarganya waktu itu harus menyelesaikan. Jadi ya intinya dia cuma bilang papa aja bisa survive, masa lu nggak bisa. Yang penting kamu masih punya nafas, badanmu nggak cacat. Usia 24. Waktu saya hancur itu 2008 ya. 2008 kan berarti 22. 22 tahun. Ya. Itu betul-betul diproses habis-habisan nih. Makanya sejak saya takut bangkrut. Makanya sekarang saya gila kerjanya sampai habis-habisan karena saya punya trauma di situ. Oke. Nah, bicara soal usia itu, kan ceritanya dari awalnya pegang duit, terus nggak pegang duit. Yeah. Secara psikologisnya gimana? Down. Coba bayangkan tahun 2008 umur 21 saya pegang udah hampir 1 M loh, 500 juta saya pegang. Waktu usia 21 pegang 2. Mungkin kalau sekarang usia 21 pegang 1 M tuh biasa. Tapi zaman tahun 2008 internet aja belum ada gitu kan, mau jualan juga susah. Kalau sekarang kan orang pakai internet bisa yang online shop rata-rata 1 M udah gampang lah. Gampang. Zaman saya dulu mana Kan harus offline ya. offline kan. Jadi kerjanya bayangin aja. Yuk di KK kan. Iya. Cara kita jualan memprospek segala macam terus habis ludes begitu aja kan. Wah, itu pukulannya luar biasa. Betul. Ekstrim dan saya merasa bahwa kayak gimana mau jadi orang terkaya 1 M aja bertahun-tahun gak kekumpul zaman itu. Betul. Gitu. Nah, terus tiba-tiba ludes gitu. Ludes. Nah, ketika ludes itu sebulan itu kayak orang gila. Ludes. Laptop saya pecahin, saya banting. Dan itu pun laptop yang nyicil. Jadi saya masuk ke market itu nyicil 6 juta harganya 6,2 itu pun nyicil sampai debt collector datang. Debt collector datang. Nggak bisa bayar. Iya. Nah, gini, ini kan banyak anak-anak muda nih yang sekarang nonton video kita kali ini, yang usianya kurang lebih kayak usia Master Gema. Ya. Mereka itu bisa jadi yang nonton video ini mereka akan dikuatkan karena mereka sadar they are not alone dan ternyata Master Gema juga mengalami masa-masa itu. Dan waktu masa-masa itu ketika tidak punya apa-apa, orang pilihannya cuma 2, bangkit atau bunuh diri. Benar. Hampir mau bunuh diri. Oh ya. Yes. Ya. Gimana itu rasanya? Minum baygon saya. Bukan baygon. Hampir minum baygon tapi saya minum bensin. Aduh. Ekstrim. I did it. Untung saya nggak mati. Ekstrim waktu itu. Karena udah gelap ya. Ya. Karena waktu itu orang yang waktu itu jadi pacar saya itu ibaratnya pergi ke Arab. Jadi kayak saya ditinggal. Jadi udah duit habis, pasangan pergi pula. Pergi. Wah. Jadi jangan bilang bahwa saya lahir dari keluarga kaya yang sekarang orang lihat enak. Oh, saya minum bensin. Ini belum pernah diceritain di channel. Surprisingly this is the first time. Nah, itulah hebatnya Level Up Podcast. Iya. Kami bisa kulik-kulik hal-hal yang belum pernah diceritakan. You did a research. Iya. Jadi akhirnya kenapa saya tanya seperti ini, karena tidak banyak orang tahu bahwa ada titik kelam dari seseorang yang berhasil, itu yang mana kamu nggak sendirian. Betul. Nah, disinilah titik kelam ini. Untungnya cuman, waktu itu setelah minum bensin masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Orang tua tahu. Tahu. Terus ngapain orang tua? Nangis lah. Bodoh-bodohin saya waktu itu. Coba ya gimana maksudnya? Mabuk ya, habis minum bensin mabuk. Muntah-muntah. Jadi baru untungnya nggak banyak, baru minum seteguk gitu udah keliengan. Memang niatnya mengakhiri hidup. Niatnya udah nggak tahu, udah mati aja lah gitu kan. Jadi saya bisa mengerti dengan jelas ketika saya menjadi konselor orang yang ketipu financial market mau bunuh diri, itu saya ngerti. Iya. I've been there. Anda pernah di stage itu. Ya. Oke. Terus setelah sadar itu kan sebulan ya. Setelah sadarnya gimana itu? Sadarnya cuma semua itu kan pasti Tuhan punya pertolongan. Betul. Ya, saya dikuatkan. Kebetulan saya Kristen,
Roma 8 ayat 28. Itu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi anak-anaknya dikasihinya. Itu kunci. Jadi artinya apa? Saya merasa kalau saya harus mengalami ini, itu berarti dalam proses Tuhan. Kalau saya bisa lulus ujiannya, dan saya pasti lulus karena ya itu namanya sudah ditetapkan ya. Ya dinikmatin aja, dijalanin lah gitu. Akhirnya saya punya berpikir mulai dari saya punya feel gini. Ya udah kita mulai dari nol lagi deh gitu. Kita mulai dari nol lagi. Kalau waktu itu posisi saya jadi minus, untuk menjadi nol itu kan harus manjat. Ya. Ya kan, kalau orang lain mungkin dari 100 nol itu ya kembali ke dasar. Kalau saya di bawah. Jadi harus nol tuh di atas gitu. Ya udahlah. Berarti minus dong. Minus. Bangkit dari minus. Bangkit dari minus. Jadi caranya gimana untuk orang yang mau bangkit dari minus? Ya ke nol aja dulu. Kita naik, nggak usah muluk-muluk. Betul. Kita dari tanah, dari bawah tanah kita naik dulu, melihat ternyata dunia itu tidak sejelek yang kita ini ya kan. Yang penting saya masih ada orang tua, saya masih ada orang yang menyayangi, bisa nafas, bisa jalan. Dan itu usia 22 tahun ya. Ya. Terus waktu itu juga party tiap hari. Oh party ya. Party. Karena pelarian ya. Pelarian, minta duit sama orang tua ya dikasih lah. Maksudnya kan saya waktu itu orang tua di Kalimantan. Jadi saya masih ngelola itu, kadang ya duitnya saya ambil. Mungkin ambil 500.000, 1 juta gue pakai buat dugem lah. Ya pakai untuk dugem. Anak muda lah ya. Anak muda biasa. Anak muda. Ntar ngomong-ngomong sama papa kan pakainya buat apa tapi buat dugem. Dan my parent knows lah itu. Dia tahu ya. Mau gimana lagi kan, aku sendirian. Aku tidak punya banyak teman. Karena bayangin aja waktu kuliah gue udah kerja gitu. Iya. Dan waktu itu pelarian. Nah, oke. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit, langsung sadar nggak atau tunggu waktu? Butuh waktu untuk recovery gitu. Nah, selama proses recovery itu apa yang? Baca buku saya. Nah, ini guys. Jadi untungnya larinya ke baca buku. Baca buku yang positif. Saya masih ingat itu kejadiannya bulan Maret 2008. Bulan Maret 2008 itu kurang lebih bulan Oktober. Itu saya mulai buka buku, judulnya adalah Technical Analysis Explained. Technical Analysis Explained by Martin Pring. Di situ Tuhan bekerja, saya mulai dicerahkan tentang bagaimana market itu bergerak itu sebenarnya seperti apa. Dan di situ jelas ditulis technical analysis itu kan salah satu seni. Dia menyebutkan tuh art. Dan it's all about probability and never certainty. Itu yang nempeleng saya pertama. Karena kan kata-katanya tuh udah di box ditulis gitu. Never certainty, it's all probability. Nah, sedangkan persepsi saya adalah masuk ke financial market harus untung, udah pasti untung gitu. Makanya aku all out kayak James Bond aja, all in di meja poker gitu. Hambiar semuanya. Nah, agak mirip judi nggak sih? Apa nih? Ya ceritanya soal attitude Anda ketika habis di awal. Oh iya. Actually I did a gamble sebenarnya kan. Jadi itu bukan analysis, tapi yang Anda lakukan itu adalah gambling. Nah, banyak anak-anak muda nggak sadar kalau mereka itu masuk ke pasar keuangan atau pasar modal, mereka melakukan gambling sebetulnya. Apalagi di Indonesia nggak ada kasino. Nggak ada. Jadi terbuka luas. Langsung ya. Langsung gitu ya. Dan mereka melakukan cara gambling. Betul. Dan ujung-ujungnya terakhir bisa sampai kayak gini. Saya mengerti betul sih perasaannya Mas Tergema gimana. Kalau di luar negeri, kalau nggak usah jauh-jauh di Malaysia aja, di Genting Highland, nah itu banyak orang terjun tuh dari lantai ke, itu kayaknya hotel disiapkan untuk orang terjun. Bunuh diri. Berarti hampir mirip-mirip. Kasusnya tuh mirip-mirip. Anda yang nonton ini yang kemarin rame-rame di awal tahun 2022. Saya rasa itu juga hubungannya banyak sama Mas Tergema ya, yang sekarang berbaju orange ya kan. Jadi tentunya saya bisa paham perasaan orang-orang yang mungkin itu uang satu-satunya, uang yang didapat dari kerja keras, uang yang mungkin bekerja sebagai karyawan sekian tahun, dalam waktu sekejap lenyap gitu ya. Dan untungnya saya nggak pakai utang sih. Untungnya ya. Saya belum merasakan. Nggak ngerasain pinjol ya. Yang utang. Wah. Aduh. Udah habis dikejar pinjol. Ancam-ancam ini saya belum merasakan. Makanya saya belum bisa ngomong lah. Saya nggak pernah ngerasain. Tapi yang pernah ngalami uang sendiri habis. Nah itu pun udah sakitnya luar. Sakit. Oke. Nice. Ini akhirnya buku ini yang menyelamatkan Mas Tergema. Saya punya harapan baru. Oh ternyata saya ini selama ini ngerti apa-apa toh. Iya. Gitu. Aku ini goblok pol. Iya. Sadarnya tuh dari situ. Jadi arogansi kita itu dicuci bersih di market. Oke. Arogansi kita itu tidak ini bisa. Kata-kata bagus dicatat ya. Arogansinya. Jadi khususnya yang
cowok ya, seneng gambling, seneng gini, itu dicuci habis gitu ya. Jadi nggak ada trader atau investor yang sukses, tapi hatinya busuk. To be honest, kalau mereka ngaku mereka itu fake. To be honest, kalau Anda punya hati kotor, dengki, iri hati kerjanya apa, Anda mau di market nggak bisa. Kenapa? Market itu sebenarnya bukan melawan orang lain, tapi ngelawan diri sendiri. Market itu melawan diri sendiri. Ketika hati kita kotor, Anda nggak akan menang lawan diri sendiri. Selalu panik, selalu gelisah, greed, fear. Makanya mungkin sosok yang paling sukses kalau di dunia finansial mungkin biksu-biksu itu kali. Ya, karena kan tenang ya. Tenang. Karena mereka itu nggak ada awareness-nya bagus, mindfulness-nya bagus. Mindfulness. Iya. Bagaimana mungkin saya bisa mindfulness kalau saya masuk dengan greedy dan nggak tahu apa-apa, tapi saya merasa bisa, saya merasa ini kan. Dan setelah itu saya sadar bahwa aku itu sebenarnya nothing banget dan gue terlalu arogan. Akhirnya start from scratch, belajar semuanya. Nah itu. Jadi dalam masa pemulihan saya itu saya baca buku, belajar. Nah, baca buku itu berapa lama sampai akhirnya setahun. Dalam proses. Jadi setahun itu nggak trading sama trading. Coba, tapi kan otomatis ada yang pakai demo account. Nah, terus papaku invest. Taruh, ini ada 100 juta. Beliin gitu. Nah, pertama setelah belajar saya ingat saham pertama yang membangkitkan saya punya confidence itu Inco. Saham Inco. Emiten Inco ya. Emiten Inco. Waktu itu kan 2008 we know yang namanya metal mining sama coal tuh gila-gilaan. Nah, saya belajar tuh sampai bukan bumi ya. Oh dulu dapat di bumi, sempat dapat. Tahun 2008 itu kan lagi naik-naiknya. Semua orang beli bumi kan pasti untung. Iya. Bumi kan sempat untung dan buntung akhirnya. Buntung juga. Iya. Walaupun pada saat bumi buntung itu ya waktu itu saya habis salah satu korban bumi juga. Cuma kan era saya recover itu di tahun yang 2010 Oktober udah hampir 2009. Nah, itu saya beli Inco itu pertama kali saya dapat 20%. Untung 20 juta itu sampai kaget, gitu. Jadi langsung tuh setelah saya baca buku, saya aplikasikan dapat profit. Oke. Itu. Nah, jadi titik reboundnya itu gara-gara baca buku. Selama setahun. Dan akhirnya menyadari kesalahannya di mana. Iya. Dan dari situ mulai rebound dan mulai comeback. Akhirnya keluar itu ilmu Astronaci. Nah, sebentar. Ini sebelum masuk ke Astronaci. Jadi waktu itu usia 24 ya. Kurang lebih kayak lahir kembali gitu ya. Oh, bukan itu tadi bukan. Kan 2008 ya. Terus 2010 24 tahun. Iya. Nah, waktu itu akhirnya kayak semacam lahir kembali lah. Udah mulai setelah cooling down, mengerti dan mulai paham. Nah, Astronaci itu berasal dari apa sih? Astrologi dan Fibonacci. Oke. Ada astrologinya ya. Ya. Astrologi plus Fibonacci. Betul. Boleh dijelasin Fibonacci itu apa? Jadi kalau kita hari ini mengerti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu Hindu-Arabian number. Oke. Itu yang buat Leonardo Fibonacci. Sebelumnya kita mengenal angka Romawi. Jadi buat orang-orang yang bahkan mereka tidak paham apa Fibonacci nggak ada gunanya, berarti dia tidak mengerti sejarahnya. Nah, Fibonacci itu bicara tentang golden ratio. Jadi Anda bisa googling ya, paling nggak golden ratio kan. Salah satunya adalah ya jarak mata kita sama kepala ini kan 1/3 2/3-nya. It's all about harmony lah, gitu. DNA, gen kita semuanya begitu. Sedangkan astrologi kita bicara tentang planetary system yang berdampak pada human behavior. Gitu. Dimana sebenarnya financial astrology sudah ada dari mungkin 1 abad yang lalu orang udah pakai gitu ya, William Delbert Gann dan seterusnya. Walaupun memang kontroversial ya. Karena tidak semua orang bisa memahami, butuh sebuah kerendahan hati dan intelektualitas. Sebentar, sebelum lari ke situ Fibonacci, saya mau tanya, astrologi ini kan ada ilmu sainsnya ya. Ini nggak banyak orang tahu. Mungkin nih kalau masyarakat cuman taunya zodiak gitu ya. Capricorn, kamu apa Gemini gitu ya. Tapi saya pernah research tentang astrologi ini, itu ada chartnya loh, ada tabelnya. Nah, itu kalau boleh tahu Master Gema belajar sama siapa itu ilmu astrologi? Dulu itu nggak kayak sekarang, semua bisa belajar online. Jadi mau tidak mau ya buku, dan itu setengah mampu susahnya. Iya. Memahami. Nah, ini saya merasa bahwa tuntunan Tuhan melalui iluminasi, guideline yang diberikan, kesadaran, banyak meditasi, banyak merenung itu sadar gitu. Oh begini gitu. Itu tidak mungkin dari seorang manusia bisa mengerti kalau bukan
Wah ini jadi Kristennya pun mix sama agama yang lain ya, dapat wawasan-wawasan yang lain ya. Kalau orang Muslim bilang hidayah. Saya selalu mengajarkan pada itu berdoalah tiap hari supaya dapat hikmat tuh bahasa orang Kristen. Atau mendapat hidayah bahasa Muslim dan itu penting sekali. Kalau orang Buddhis mungkin sebab dan jodohnya telah tiba. Ya. Mungkin gitu kan? Kali ya. Karma baiknya kan. Karma baiknya tiba. Jadi ini semua agama mengerti ya. Begitu. Jadi artinya open mind ya waktu itu ya. Open mind. Dan akhirnya mendalami ilmu astronomi. Nah, apa hubungannya ini sama trading gitu, sama Fibonacci itu? Banyak orang tuh menganggap nggak ada hubungan. Kemarin saya ketemu sama Prof. Renal Kasali, kebetulan saya jadi panelis. Baik. Ternyata beliau tahu saya, dia cuma nanya, binary gimana binary gitu. Sudah kita amankan, dia bilang gitu. Terus dia nanya, astronaci sebenarnya apa? Dari sini saya tahu bahwa Prof. Renal tuh beneran profesor dan super genius. Saya cuma bilang 2 kalimat. Prof, izin. Behavior manusia frekuensinya ada hubungan sama planetary system dan behavior manusia secara indirect itu dikontrol oleh planetary system. Market itu dikontrol oleh planetary system melalui human behavior. Dia langsung ngerti. Oh, langsung paham. Langsung tahu. Agree. Intinya dia merasa itu make sense. Berarti itu ada frekuensi, ada energi. Frekuensi dan saya kasih gambaran contoh begini, Prof. Matahari menentukan iklim. Semua orang setuju itu. Iklim menentukan siklus daripada komoditi. Oh, iya dong. Komoditi kan panen. Oh iya. Berarti kan komoditi kalau lagi tidak panen, supply-nya sedikit, harganya naik. Betul. So, indirect relation antara planetary system dan harga itu sudah jelas terlihat. Dia langsung paham. Tapi ada yang saya harus mengajarkan sampai nunjukin hasil bukti scientific research, tetap aja bilang ini nonsense. Ya mau ngomong apa? Jadi kontroversialnya karena memang satu open minded, kedua tingkat intelijensi seseorang itu kan berbeda-beda. Apalagi kalau dia punya trauma terhadap satu bidang, dia akan mental block. Kalau udah mental block, nggak bisa apa-apa. Dan yang paling penting adalah preposisi waktu kita bicara ini harus sama, bahwa I want to learn atau I want to bully you kan. Ini 2 hal yang berbeda. Sehingga saya perlu sampaikan karena ini sensitif nih. Di dalam memahami tentang astronaci, astronaci itu punya 4 lapis keilmuan atau 4 dimensional. Yang pertama makroekonomi itu menentukan why. Makroekonomi sangat menentukan. Ya, makro itu cerita besarnya. Kalau nggak ada makronya nggak bisa gerak ya. Itu menjawab why. Kenapa sih gue harus investasi di Indonesia? Kenapa nggak di Thailand? Kenapa nggak di mana? Itu why. Terus berikutnya what. What-nya itu adalah valuation. Jadi kalau kita mau beli saham udah jelas saya harus lihat bisnis modelnya, company-nya, valuation laporan keuangannya. itu ngobrol sama Pak Hermanto Tanoko paling cocok. Kan? Dia selalu gitu. Lihat analisa laporan keuangan. Itu udah bener dan tanpa itu nggak mungkin kalau di saham. Baru setelah itu kita sepakat beli saham ini. Di mana harga belinya biar kita nggak kemahalan, biar kita nggak murah itu menggunakan where technical analysis di situ. Dan yang terakhir pertanyaan, gue udah tahu belinya di mana, tapi kapan harus beli? Nah itu when. Dijawab dengan waktu, disitulah fungsi 4W dari. Ya. Di situ fungsi daripada astrologinya. Berarti dengan menggunakan metode ini, tingkat akurasinya berapa persen? Kita maintain di atas 70. Di atas 70%. Harus. Jadi masih ada false error 30%. Nobody knows when the market actually ya, kalau ditantang lu tahu nggak 100%-nya nggak tahu lah. Masalahnya kan sistem daripada risk management itu adalah we use all available resources untuk mengambil decision, kan itu entrepreneur. Semua apa yang kita bisa informasi kita ambil untuk multifaktor untuk kita bisa tentukan satu decision yang paling aman buat kita. Sebenarnya itu kan. Nah, bagi saya sih kalau ada metode yang lebih bagus dari astronaci dengan senang hati saya belajar karena goal kita ya make money lah. Ya kan. Nah, selama ini tingkat akurasi bisa di atas 70%. Nah, namanya trader itu kan kadang-kadang mereka tuh kalau cuan diem-diem ya. Kalau salah ngamuk-ngamuk. Itu selalu gitu ya. Itu sifat manusia ya. Kalau cuan enggak. Dan kembali lagi ke behavior mereka yang mana mereka mungkin make the first money dari financial market. Jadi otomatis mereka itu dikira ini angin surga. Saya nggak perlu kerja yang lain lah. Saya nggak perlu punya sustainable business, nggak punya sustainable work. Saya cukup jadi trader begini aja. Sama kayak saya dulu kan. Persis. Nah ini apalagi zaman sekarang. Saya khawatir anak-anak muda yang kemudian akses YouTube atau kemudian akses internet, mereka salah menafsirkan. Dikira cepat jadi billionaires, bisa dengan cara pekerjaan begini, gua nggak perlu lagi pekerjaan utama saya. Nah itu menurut Master Gema bagaimana? Makanya kan saya belajar dari bukunya Alexander Elder, Trading for a Living. Trading for Living.
Tapi saya menemukan dalam perjalanan saya adalah untuk bisa mencapai stage trading for living itu hanya orang-orang tertentu yang bisa, di mana dia harus punya mental yang luar biasa bagusnya, IQ dan EQ dia sangat bagus. Tapi saya bukan sebagus itu. Saya ini adalah orang yang tidak mudah mengambil keputusan dalam kondisi saya ditekan, saya grogi segala macam, itu agak susah ya. Mungkin semua orang juga ngalamin gitu. Pasti. Ya kan, sehingga dalam keadaan pressure ya. Iya, sehingga apalagi kalau market turun, crash ya. Itu kan suatu hal yang nggak enak. Berapa kali dari kita yang trading forex pada khususnya sampai ke kamar mandi pun handphone dilihat ini sambil shower misalnya. I did it gitu. Artinya ya sampai jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Apalagi nggak kejebak posisinya dan seterusnya. Semua orang pasti ngalamin, sehingga saya merasa untuk average people, saya tidak bisa bilang bahwa tidak ada yang bisa trading for living, karena ada orang yang hidup dari situ. Tapi but for average, to be fair, makanya saya bilang tradepreneur. Itu yang kita buat. Artinya apa? Kita belajar dari konglomerat yang ada di Indonesia yang mereka sukses go public. Pasar ikan tempat cari ikan, ya kan? Pasar buah tempat cari buah, tapi pasar modal itu tempat cari modal. Pada saat mereka go public, mereka dapat modal, tapi mereka punya core bisnis yang mana modalnya itu diambilin dari financial market untuk gedein bisnis. Ya kan, itu konsep dari pasar modal. Yes, harusnya seperti itu. Iya kan? Nah, ini yang saya kembangkan. Artinya apa? Jangan pernah tinggalkan bisnis utamamu. Yang namanya trading ini adalah salah satu stream of income untuk mentop up bisnisnya supaya lebih grow. Bukan berarti punya bisnis sekarang lagi jalan, punya toko yang bagus, tutup aja tokonya, malas jaga toko, kita tradingnya ya itu habis dong. Nah, itu banyak orang salah tafsir di sana. Sedangkan dia punya pekerjaan yang tetap, yang baik. Tapi mungkin ya itu, saya pernah bikin kontennya, kenapa gua capek kerja tapi nggak kaya-kaya. Ini kan bahasa netizen sekarang. Benar. Nah, jadi dia merasa gaji gua kok UMR terus, tapi kayaknya orang kok cepet kaya dari trading dan sebagainya, dan dia tergoda ke sana. Dan dia meninggalkan pekerjaan itu, dia mengajukan resign. Betul. Itu salah besar. Salah fatal. Nah, catat itu ya. Tapi bukan berarti saya bilang orang yang mengajarkan trading for living itu salah, enggak. Saya bicara secara average. Karena kan bagaimanapun kita hidup di dalam heterogenisme yang begitu besar, masyarakat hampir 300 juta penduduk, kan tetap harus mengambil yang secara min-nya dong, average-nya. Nah, Astronaci itu fokus kepada average-nya ini harus diapain gitu. Jangan ngambil yang oke, bisa trading for living dengan sistem kita ya. Anda bukan mengambil yang irisan yang paling atas, yang orang-orang jenius. Yang di bawah nih gimana? Sampai ada yang resign akhirnya, terus kemudian trading akhirnya zong habis. Nah, ini saya hadapin yang begitu kan susah. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak. Dan ini bukan masalah metode. Anda mau pakai metode apapun itu nggak penting. Poinnya mau adalah Fibonacci, mau Astronaci, mau Astronaci pun juga masih that's sama. not the point gitu. Karena tingkat akurasi masih 70%. Kebetulan kamu dapat apa sih yang 30%? Nah, itu bener banget. Dan 70% mungkin kecil-kecil 30%-nya digedein, selesai. Ini yang kita bicara probability. Kita tuh nggak pernah tahu yang kita hidupin sekarang ini yang 30-nya atau yang 70-nya. Nah, itu dia. No one knows. Ini yang jadi masalah. Jadi bukan berarti dengan pakai astrologi berarti lu bisa dong. Enggak. Karena we never know. Yang kita jalan ini probability yang lagi suenya atau yang lagi untungnya. Oke. Ini menarik apa yang disampaikan Mas Tergema. Jadi saya rasa yang kita undang ke acara Level Up Podcast, karena banyak juga yang DM saya, tulis di kolom komen, Pak Chan, emiten apa yang wajib dibeli lo? Saya ini pengusaha. Kamu jangan tanya saya emiten apa. Itu selalu, karena mereka mau cuan cepat kan. Selalu ya. Kalau saya aja yang bukan ahli aja ditanya seperti itu, apalagi Mas Tergema. Yang mereka itu mau shortcut. Mereka nggak mau capek belajar ini, tapi udah direct aja deh. Emiten apa yang cuan. Dan mereka BPJS gitu loh, beli pagi jual sore. Beli pagi jual sore. Lucu kan? Itu saya juga dapat istilah dari netizen. Saya bilang, pertama saya ini investor. Saya ini pengusaha, entrepreneur dan investor. Saya ini bukan trader gitu. Saya cuma trading di perusahaan saya sendiri. Jadi saya nggak mungkin ngajarin kalian usaha yang tidak saya kuasai. Itu saya. Ini setuju ya Mas? Setuju ya. Nah, apalagi Mas Tergema sebagai ahli finansial pun tadi menyarankan tradepreneur. Nah, ini menarik banget gitu. Jadi artinya trading for living itu ada, tapi mungkin persentasenya kecil banget ya. Yang bisa kecil sedikit gitu. Harusnya living for trading, bukan trading for living. Dua-duanya enggak. Kalau living for trading habis waktunya. Kan? Waktunya habis ya. Kan? Justru sebenarnya trading for living yang benar. Trading for living yang living for trading yang salah. Oh, living for trading yang salah. Jadi hidupnya untuk trading. Betul. Yang benar tuh trading for living sebenarnya. Trading for living. Jadi kalau ada waktu, ada untung dikit,
Boleh, tapi kan kita tetap menjalani kehidupan yang normal. Nah, artinya gini. Makanya kenapa saya bilang trading entrepreneur, karena trading for entrepreneur. Ada yang trading for living. Ini kan dua hal yang berbeda. Saya tidak bilang ini salah loh. Kalau trading for living berarti stream of income-nya cuma satu. Kalau tradepreneur, trading ini multiple stream. Salah satu stream of income, ada multiple. Jual ikan ya, jual apa. Nah, masyarakat Indonesia paradigmanya, kalau lu udah hebat di trading ngapain bisnis yang lain? Ini yang fatal. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Jadi dikira itu satu-satunya source income. Jadi konsepnya gini, kalau lu udah hebat lu tinggal di atas gunung aja, trading aja, nggak perlu yang lain kan gitu. Dia lupa kalau kamu sakit lu tuh nggak bisa trading. Betul. Mata kita hilang aja tiba-tiba kesambet, lalu kita buta permanen atau buta 6 bulan habis loh. Terus kita ngantuk gitu ya, lupa pencet tombol buy atau sell gitu, nggak bisa, lolos hilang gitu ya. Dan yang paling penting adalah di kita dalam hidup kan tidak hidup sendiri. Ada legacy yang harus diturunkan. Mungkin you jago, paling hebat tradingnya, paling top sedunia. Lu meninggal tiba-tiba. Anak istrimu, cucumu mau makan apa? Apa legacy yang kau turunkan? Ya. That's why kenapa saya build Astronaci ini. Peninggalan ilmu yang saya jadikan video yang dijual, ini kan bisnis, commerce kan. Kalaupun besok saya meninggal, ini produk, orang mengenal saya produk laku, masih bisa menghidupi karyawan di kantor dan orang lain. Itu yang visi besarnya. Visi besarnya seperti itu. Legacy, kita ninggalin. Legacy ya. Kantornya Astronaci ini di Surabaya atau di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Saat ini berapa karyawan? Hampir 195 lah. 95 karyawan. Luar biasa. Dan itu kantor juga kita sederhana lah. Itu juga kita dibully. Kantornya kalau hebat, kenapa kantornya nggak multi building millionaires yang gedung tinggi ya? Gak cukup duitnya, terus terang aja buat bayar. Ya netizen kan punya mulut berhak komen. Kalau semua mulutnya netizen kita komennya kan mah repot. Iya bener. Repot ini ya. Dan biasanya orang nggak sadar bahwa startup yang jutaan dolar juga di Amerika kantornya juga nggak gede-gede amat gitu kan. Iya kan? Nggak gitu ya. Jadi yang terpenting yang komen itu karyawanmu lebih banyak dari Pak Gema, nggak itu aja deh. Ya, maintain 90 orang dengan kos kita nggak gampang. UMR Jakarta ya. Ya, 1 M lebih sebulan. 1 bulan untuk gaji karyawan aja 1 M lebih. Makanya jadi tentu ini sesuatu yang tidak dilihat oleh begitu banyak orang. Baik. Saya kembali ke cerita soal Astronaci dan saya kembali ke cerita soal trading for living. Nah, berarti Master Gema ini punya nggak murid yang berhasil dari Astronaci? Ini yang bisa saya banggakan. Jadi saya percaya bahwa seorang yang berhasil itu bukan dirinya saja yang berhasil, tetapi ada penerima warisan ilmu itu yang jalan. Ya. Banyak murid-murid kita yang sekarang, saya ngajar dari tahun 2009. Oke. 2009 ya. Nah itu yang sekarang jadi mentor-mentor yang sukses dan followernya banyak gitu. Oh bagus sekali. Banyak. Jadi yang nggak jadi mentor tapi mereka sukses, kita ada program namanya Astronaci Warrior, di mana mereka akan dapat plate kayak YouTube ngasih kita silver ya kan, kita ada yang silver, sama saya ngikutin gold sama platinum. Yang silver itu the first $10,000, ada yang the first $100,000. Beberapa mereka silvernya berapa? The first $10,000. $10,000 ya. Ya, terus goldnya itu 100.000. Goldnya 100.000. Jadi dia bisa cetak 1,5 M pertama ya. Sama yang satunya $1 juta in diamond. Bagus. Kalau boleh tahu saat ini di Astronaci sudah berapa banyak murid yang berhasil capai silver dulu deh? Silver banyak ya. Silver banyak ya. Yang bisa datang. Gini kan yang dapat silver tuh yang dia klaim dan dia datang gitu. Iya. Lebih dari 30. Oh mantap. Lebih. Sukses tuh Master Gema ini mencetak orang yang berpenghasilan ratusan juta, at least dia achieve ya. Dan berarti, itu nggak tanpa bantuan saya lagi loh. Jadi kayak benar-benar ya dia mengadopsi, bahkan organik ya. Organik, saya nggak kenal kadang. Tapi Pak saya tuh pengguna video Bapak yang ini dan saya dapat ini. Oh luar biasa. Itu tidak termasuk yang coba lihat IG saya, hampir tiap hari kita bersyukur tuh orang dari antah berantah itu tiba-tiba nge-tag. Ini dapat segini, ngetek. Ini kan organik sebenarnya. Saya bahkan nggak kenal beliau itu. Terus yang capai gold? Gold itu ada 15 yang dia klaim. Luar biasa. Berarti Pak Gema sudah cetak 15 orang miliarder lah. Iya. Istilahnya begitu. Kalau yang sudah achieve ada 2. Wow. Ini sudah cetak 1 juta US dollar ya. Akumulate ya. Cuma ada beberapa kalau boleh tahu mereka before 30 nggak ini? Oh lebih. Oh lebih ya. Lebih. Ada beberapa yang gold itu di bawah 30. Oh yang gold di bawah 30. Ada, kayaknya ada. Not bad ya. Cuma mostly ya yang bisa establish di angka-angka itu di atas 30.
lebih mature ya. Lebih mature di situ. Lebih tenang. Usia itu menentukan ya. Betul. Dan memang segmentasinya Astronaci itu ternyata usia antara 30 sampai 50. Oh. Dagingnya di situ. Orang yang bisa Kalau saya membentuk orang di bawah 30, mentalitinya iya. Astronaci itu toolsnya mungkin ya. Jadi orang yang setelah lulus dari SB 30 baru bisa memahami Astronaci lah mungkin itu. Jadi saya ini pembentukan mental anak mudanya mindsetnya. Mindsetnya ya. Sebelum lulus di sini pasti lihat Astronaci pasti ngebully aja maunya kan gitu. Seru. Ini seru banget ini. Jadi continue-nya ya sekali lagi guys kan jalan hidup itu banyak ya. Jadi saya selalu tekankan kan setiap orang kan jalan hidupnya banyak. Kalau saya sering diundang di kampus tanya, Pak, saya ini sekarang lagi ngerjain gini. Apakah ke depan saya itu mau gimana loh? Saya ngomong saya ini bukan Tuhan gitu loh. Saya ini nggak bisa menentukan jalan hidupmu mau kemana gitu. Yeah. Tapi artinya selama kamu jalani make profit, why not? Dan Yes. kamu juga bisa sustain. Itu yang paling penting kan. Benar. Dan kamu juga lakukan dengan hobi, penuh dengan passion. Itu sesuatu yang positif. Happy yang penting kan. Yang paling penting happy ya. Jangan sampailah kamu mengerjakan sesuatu gara-gara apa terus ditinggal lumbung padinya. Iya, itu benar. Yang paling utama gitu loh. Banyak orang konyolnya di situ. Nah, celakanya kalau yang secara mentalitinya ini belum sustain, dia kira lumbung padinya ini kecil. Iya. Kecil karena dia suka compare dengan orang lain. Bener, hati-hati tuh kalau compare. Nah, compare. Kayak gimana menurut Master Gema soal Ya sekarang compare? kayak kita kenal sama Pak Hermanto. Ya. Kalau hari ini saya compare sama beliau, mungkin akhirnya saya tutup semua trading, saya jualan air minum atau jualan cat jadinya kan. Ya tambah bangkrut saya kan. Iya. Padahal saya nggak tahu kalau ternyata catnya Pak Hermanto itu turun temurun dari yang kakungnya misalnya. Betul. Mereka nggak lihat berapa puluh tahun Pak Hermanto itu melakukan itu dan kemudian kita switch tiba-tiba nggak bisa. Saya selalu katakan begini, jangan compare karena kalau kita main game, saya gamers juga kan ibaratnya. Itu kan ada tokoh-tokoh dia udah jadi penyihir, memang jagonya penyihir, yang satu warrior. Ya warrior mau jadi penyihir nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Akan pernah. Catat itu ya. Ini cocok untuk penonton Success Before 30 sehingga Anda expertnya di mana. Iya. Kan selalu kita pakai hukum 10.000 jam ya. Benar. 10,000 hour rule ya atau 10,000 hour law. Nah, hukum itulah yang menjadikan seseorang itu apakah kamu sudah pakar nggak di bidang itu. Saya rasa kalau Master Gema 10.000 jamnya mah udah lewat. Udah lewat. Kita ngitung. Udah. Jadi itu yang kita katakan 10.000 jamnya di achieve di analisis market. analisis market dari tahun 2009 mulai nekuni. 2007 mulai kan. Oh, 2007. Termasuk waktu gagal-gagal itu kan. Nah, 2007 boleh tahu nggak capai 10,000 hour-nya itu 10 tahun. Nah, guys, setelah 2017 beliau itu menekuni satu bidang dan itu 10 tahun lamanya. Dan selama proses itu beliau juga pasti jatuh bangun. Oh, jatuh bangun. Dan menemukan formula Astronaci. Itu di 2009 kan. Dan di tengah-tengah juga banyak yang ngebully. Iya. Banyak yang mempertanyakan. Bener. Buktinya ngapain harus ikut kamu? Iya. Iya, contohnya gitu kan. Kenapa harus jualan? Kenapa harus jualan? Itu jawaban saya simple. Bollinger Band, semua tahu pasti Bollinger itu sahabat kita di Federation Technical Analysis, dan dia juga jual video kok. Saya cuma bilang kalau yang namanya penemunya Bollinger Band masih jual video, gue juga punya hak jual video. Karena saya tidak sekaya dia lah ibaratnya kan gitu. Oh, nanti zaman beberapa tahun yang lalu ada yang ngecap penjual ludah. Penjual ludah itu si Pak Tung Desem. Oke. Dicap penjual ludah. Ngamuk-ngamuk Pak Tung. Hitung-hitung gitu beliau itu orang hebat, Iya. luar biasa. Top itu Top, ya. top. Itu kan orang nyinyir ya. Nyinyir. Kaum juniper, julid nyinyir baper. Kalau juniper, saya suka ngomong kaum juniper. Nah, ini yang secara EQ mereka itu mungkin ya itu tadi hidupnya suka compare. Saya selalu bilang bahwa ketika seseorang itu selalu melihat keluar, nggak pernah ada rasa syukur. Tapi mari kita lihat ke dalam. Ya. Master Gema pasti bersyukur dong hari itu nggak jadi mati. Yes. Kalau mati hari ini nggak tampil di sini. Yang tampil di sini siapa orang ini? hebat ini? Yang tampil di sini arwahnya mungkin nggak kan. Tapi justru gara-gara proses itu Master Gema bisa inspiring orang banyak kan. Gitu. Nah, itulah sometimes hidup Anda itu sedang diproses. Nah, itu yang mereka nggak sadar kalau mereka ini lagi diproses gitu. Karena dulu kita nggak ada sosial media, jadi pengaruh distraction nggak terlalu banyak. Sekarang disrupsi informasi dan teknologi itu ngerusak, terus terang aja. Jadi, Ngerusaknya itu seperti apa? ngerusak mental, ngerusak budaya, ngerusak mindset.
Syukur-syukur mereka nonton channel SB30. Betul. Tapi kalau mereka nonton yang lain, mereka nonton sekarang itu banyak banget influencer yang toksik loh. Mereka bikin channel edukasi tapi kerjaannya nyerang orang lain. Nah, seakan-akan mereka benar, tapi mereka tuh nggak benar. Nah, masyarakat Opini mereka mereka ini kan dunia penggiringan opini. Iya. Nah, kelihatannya mereka bagus packagingnya, tapi sebenarnya kan benar atau tidaknya kan netizen nggak tahu. Apalagi orang-orang yang belum mengenyam pendidikan yang cukup. Iya. Lalu mereka karena fans terima mentah-mentah, suka fanatik, terima mentah-mentah udah jadi militan. Nah ini terus nggak by data, nggak by research, nggak by analisis, even by data, karena sekarang banyak yang main data tapi datanya tuh dimanipulasi, artinya ditwist ya sudut pandangnya. Data yang benar ngelihatnya dari sini, tapi mereka coba ngambil dari sini supaya seakan-akan bagus, ini yang paling ngeri. Gitu ya. Paling ngeri. Di dunia politik kan main begitu juga kan. Sama. Contoh kayak Borobudur deh. Iya. 750.000 ya kan misalnya. Orang melihatnya apa? Wow, pemerintah gini-gini. Tapi kan sisi sudut pandang yang lainnya tidak diangkat. Nggak diangkat sama media. Melindungi cagar alam misalnya. Yaitu bahasanya media itu clickbait ya. Iya, clickbait ya. Ini yang sempat dibahas juga. Jadi clickbait itu dimakan mentah-mentah. Yes. Jadi benar-benar kayak mereka nggak punya waktu lagi untuk lihat, pokoknya ini dan disebarkan. Udah. Dan celakanya lagi orang Indonesia literasi finansial, literasi membacanya sangat rendah. Sehingga apa, mereka kehilangan filosofi hidup. Once orang tidak memiliki prinsip dan filosofi hidup yang benar, yang kuat, mereka begitu ada masalah, pasti eksekusinya kan kelihatan belakangnya apa yang mereka lakukan. Oke. Nah ini menarik banget. Master Gema, saya lihat achievement Anda luar biasa. Semoga Astronaci sukses. Thank you, Pak. Dan bisa mencetak lebih banyak miliarder, lebih banyak diamond achievernya, gold achievernya, dan silver achievernya. Yes. Nah, kira-kira setelah achieve ini, Master Gema pengen apa? Ada visi apa lagi ke depannya? Saya per 2016 sudah merambah Amerika, tapi dari aviation ya. Aviation company kita. Jadi tetap jadi pilot. Tetap, karena kan kita kan sekolah pilot ya, kita ada sekolah pilot. Dan as per 2022 ini kita akan sudah plan bahwa kita go regional yang serius, karena kita go regional itu mulai 2018. Jadi pembicara International Federation Technical Analysis di Malaysia. 2020 saya diundang juga. 2022 ini kita diundang sama Australia. Jadi dari sini merupakan satu pertanda bahwa this is the time Astronaci ini untuk go worldwide. Nah, ini membutuhkan resource yang luar biasa karena 90 karyawan ini kan didedikasikan untuk market Indo. Berarti kalau saya mau menduplikat keluar, berarti dari bahasa, dari semua itu paling tidak 50% saya mesti nambah kan. Ada 50 orang lagi. Jadi 50 orang lagi yang bisa bahasa asing ya. Iya, menghandle market luar. Jadi ini adalah visi besarnya. Ini kan Indonesia. Jadi mereka mau tahu tentang what is Astronaci. Oh iya, dan mereka udah tahu. Di luar negeri mereka sangat respect dengan Astronaci. Tapi di dalam negeri ya gitu masih polemik seperti biasa. Justru ini saya diundang ke Australia itu saya dihargai banget. Jadi tiket ditanggung dan ada speaker fee dan saya masuk menjadi main speaker untuk membicarakan tentang ini. Congratulations. Thank you. Dan ini gede banget buat kita karena apa? Setelah pandemi kan event di Australia ya mungkin Australia nanti offline ya. Offline dan setiap tahun pasti kita akan ketemu. Jadi tokoh-tokoh financial itu ya. Dan ini menjadi lonceng buat kita. Wake up, artinya apa, bahwa Astronaci itu tidak hanya laku di Indo harusnya. Jadi ya this is the time for us to go worldwide dan mudah-mudahan mungkin market kita mungkin bukan Indonesia one day, belum fit lah untuk Indonesia. Mungkin market kita Malaysia atau Singapura atau Australia. Ya kalau memang saya bisa besar di Australia dan I will fight untuk Australia. Gitu, dan mungkin konten-konten kita 80% nanti akhirnya jadi Inggris gitu kan. Iya. Kita squeeze lah kalau memang Indonesianya tidak bisa dioptimize lagi ya kita pindah ke market. Jadi nanti orang-orang yang mature di Indonesia karena ada edukator-edukator yang sekarang bagus, mereka bisa educate. Nah, setelah mereka lulus dari itu mereka mau cari yang lebih advance atau mau cari yang lebih dalam ya they go for Astronaci lah. Mungkin itu yang kita mohon doanya. Luar biasa. Nah, terakhir Mas Gema, ya ini ada cerita lucu nih. Ini malah disimpan di belakang. Yang lalu saya tuh pernah membuat konten mengapa saya tidak mau bermain forex. Ini yang seru banget ini. Aduh ya. Ini gini ceritanya. Ini saya cerita dulu. Saya itu kan banyak ya teman dari berbagai kalangan ya. Jadi ada 2 orang teman. Awalnya itu ceritanya benar-benar mereka itu
bermain forex, bahasanya kan bermain Bermain forex. forex. Bermain forex. Saya kan ngomong bermain forex ya. Mereka bukan forex profesional. Nah, ini kan ceritanya teman-teman curhat. Oke. Waktu curhat ternyata ada berita besar tahun 2008. Itu orang Surabaya. Itu meninggal. Sari Roti. Sari Roti. Itu kena nge-short saham, salah satu saham yang favorit lah, saya nggak nyebut mereknya. Iya betul. Itu benar ya. Benar. Bisa Satu keluarga dibantai sama dia. dibantai ya. Nah jadi yang saya ceritakan itu ya. Nah itu heboh kan di Surabaya waktu itu. Nah saya angkat kisah itu. Kenapa saya buat konten itu? Karena sederhananya saya itu bukan anti forex sebetulnya. Bukan anti. Tetapi waktu itu saya nggak tahan dicurhatin. Temen kuliah satu persatu dia ngilangin duit temen cukup banyak. Nah cuman saya tidak memanggil ahli forex waktu itu. Saya curhat. Ya curhat mereka. Saya sampaikan. Ini namanya curhat massal. Curhat publik. Ya jadi mungkin dalam tanda kutip waktu itu yang sedikit kena imbas adalah industri forex. Industri forex. Sehingga mungkin disanggah oleh beberapa video dan yang membenarkan. Saya bilang, tetapi itulah media. Ya. Namanya media itu sanggahan silakan. Jadi mungkin yang kejang-kejang adalah orang yang terlibat di industri forex. Itu kena video saya. Ini video kurang ajar, saya dibully habis-habisan. Tapi saya bergeming karena prinsip saya menyampaikan fakta waktu itu. Jadi ini ceritanya curhat gitu. Nah tanggapan Master Gema sama video itu gimana gitu ceritanya? Saya waktu itu kan dicurhatin orang juga. Betul. Ini Pak ada yang ini. Ini ngawur ini. Ya. Terus saya lihat videonya. Oke. Bagi saya waktu itu kan kita belum kenal. Betul. Ya satu mungkin beliau trauma. Ya. Kedua mental block. Tapi which is ya it's fine. Tapi karena kalau kita lihat dari kata-katanya saya tidak bermain forex ya bener juga. Karena forex bukan mainan. Memang bukan mainan. Ya kan? Tapi saya bikin satu video. Dimana video itu menurut saya perlu saya buat karena itu balancer. Dimana netizen menganggap kita berantem. Iya. Padahal di video itu saya tidak menyebut you sama sekali. Supaya apa? Ada sudut pandang yang lain. Dan waktu itu terus terang saya berharap Anda nonton videonya. Iya. Supaya you bisa dapat persepsi yang lain. Iya. Karena we didn't know each other that time. Iya. Ya, tapi ya videonya ya hilang begitu saja lah intinya. Biasa. Orang juga udah lupa kan. Orang udah lupa. Dan tapi beberapa waktu lihat foto kita berdua orang langsung ingat gitu. Dikira kita tempur kontennya. Iya. By the way, yang terpenting adalah ketika dan kita nggak bisa pungkiri bahwa saya mewakili orang yang trauma ya. Iya. Ya itu memang banyak. Dan itu memang banyak. Dan tentunya mereka yang punya pekerjaan utama. Jadi terwakili suaranya dari suara saya. Cuman ketika konten balance dari Pak Gema atau beberapa orang yang juga membuat video. Cuman cukup shock juga ya membuat video gitu ya. Cukup membuat rame ya. Karena mungkin ada orang yang mengalami tapi mereka bingung. Seolah-olah video ini mewakili suara mereka gitu. Dan Anda dapat banyak pendukung saya lihat. Karena apa orang yang korban kan pasti merapat. Masih merapat. Tapi orang yang berhasil jadi antipati. Iya. Gitu. Selalu begitu ya. Selalu gitu. Makanya kan dengan pertemuan ini kan orang tahu bahwa ternyata Pak Chandra ada sudut pandangnya, saya ada sudut pandangnya. Betul. Goalnya adalah supaya Anda yang menentukan Anda tuh mau ngapain, bukan kita. Tapi setelah video itu dibuat, diangkat kan, kemudian saya mendatangkan ahli forex. Ya. Salah satunya Pak Rian Filbert yang sudah menjadi narsum tepat. Dan akhirnya saya gali dari beliau dan saya punya insight. Oh ternyata sekali lagi yang bikin forex tercemar itu oknum. Ya. Bukan industrinya. Bahkan industri ini kan sudah ada sejak tahun 70. Ya. Nah jadi saya juga sudah balance dari situ. Mungkin video itu udah lama banget ya. Udah lama. Karena kan begini, orang tuh tidak menyadari forex itu sebenarnya kalau kita ke money changer kita dagang forex. Iya sama aja. Nah, sama aja. Akhirnya kan orang baru paham, oke, forex itu. Betul. Nah, cuman ini kan suara di masyarakat. Yes. Ya, sekali lagi suara di masyarakat. Yang mana masyarakat yang tidak paham. Betul. Nah, seru banget. Kita bahas ini seru banget. Ya, jadi by the way di konten kita ini awalnya berantem gitu ya, tapi akhirnya kita happy. Malah kita belajar tentang proses hidup masing-masing. Yes. Nah, sehingga dari sini kalian harus sadar ketika ini orang luar biasa loh. Ini seorang penemu kalau saya bilang. Ini penemu. Jadi ini kayak ibaratnya kayak Thomas Alva Edison di masanya di zaman sekarang. Iya kan, kalau saya bilang ini profesor di bidang penemuan satu metode trading yang sangat
fenomenal, mungkin terlepas dari ini pun masih banyak pro dan kontra. Banyak yang ngomong saya gagal dari Astronaci bla bla bla. Sekali lagi saya bilang ini oknum. Ya. Kalau tadi Anda belum mengikuti metode yang Pak Gema sarankan, ya saya rasa orang gagal di bidang apapun juga banyak lah ya. Banyak. Saya jualan roti juga gagal. Saya jualan cakwe juga gagal. Ya di kampus juga banyak yang drop out. Banyak yang Masa drop kampus out. yang salah. Kampusnya yang salah. Nah, saya rasa dari video kita kali ini kita mencerdaskan. Ini tadi udah clear. Tanggapan Pak Gema tentang channel Success Before 30 bagaimana? Ini perlu. Makanya walaupun ada waktu itu ya ada polemik, cuma kita kan masih fair ya. Saya sejak tahu ada polemik itu saya lihat channel ini walaupun ada satu konten yang kontroversial tapi itu tadi sama kayak orang trading. 10 kali kita kasih rekomendasi, 2 salah, yang diingat 2 seumur hidup. Yang 8 orang nggak lihat. Sama dengan SB30 buat hatersnya beliau. Kita semua pasti punya haters. Channel SB30 ini adalah channel yang sangat membantu pemerintah untuk mendevelop mindset dan culture Yang generation. Ya. Ya. Channel ini harus tetap ada dan harus tetap besar. Terima Kenapa? kasih, Karena tidak ada channel ini, pemerintah juga bingung nih. Karena mau ngapain? Edukasi masyarakat ini apa gitu. Karena menjadi concern sekarang adalah culture daripada NKRI, budaya Indonesia di dalam setiap milenial ini sudah mulai pudar. Kalaupun mereka mungkin tidak cinta negara lagi, tapi setidaknya mereka punya mindset dan culture yang baik lah. Nah itulah saya terus mendukung dan saya sekarang aktif di kantor staf presiden juga sebagai penasihat senior kepala staf. Jadi saya terus terang juga menyampaikan concern daripada Pak Presiden Jokowi maupun dari kepala staf. Mau Indonesia ini milenial yang memang 65% ya milenial ini yang bakal nanti memimpin negara kita itu memiliki satu foundation culture yang baik dan kita berharap orang-orang seperti Pak Chandra terus meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk create hal yang baik seperti ini Pak. Thank you. Terima kasih atas komentar positifnya terhadap channel Success Before 30. Maju terus untuk Astronaci, maju terus untuk Pak Gema. Semoga impiannya menjadi Thank you, kenyataan. Pak. Terima kasih udah datang di Level Up Podcast. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Yeah.